Halo guys dan girl, happy weekend. Di video kali ini kita akan tier listkan Keepsake, habis itu Awaken 2 SSR Plus di bannernya Garu. Langsung saja. Si Boros sudah bukan eranya lagi ya. King, ya ini unit lama lah ya, tidak perlu dibahas. Zombie Man, wah ini Zombie Man gak ada matinya ini, karena injurinya masih yang tertinggi. Tapi sayangnya untuk Keepsake, betul sih bisa buat ungu 5, revivalnya nambah. Cuman resource untuk ke ungu 5 nya itu lumayan koin-koinnya, jadi nggak tinggi nggak rendah juga. Garu, Goketsu sama, lebih ke kendala koin. Gems juga sih, Gems juga ngambil dicapit kan lumayan tuh, 10 ribuan paling minimal lah ya. Tapi bagus banget di Gregensu Core, nambahin healnya. Akan gue naikin ke atas kalau pasifnya dari TC berubah menjadi on. Mungkin nanti di debuff, mungkin ya. Kalau untuk yang sekarang ya segini. Bagi yang sudah punya lumayan lah. Mengingat kita semakin cepet, bisa jadi turun. Kalau double banner diisi, terpaksa diturunkan ini. Value keepsake-nya si Gyro sudah mendekati Giryu soalnya. Boom. Si Sonic, gimana sih kalau si Sonic ini bang? Keepsake-nya masih worth it nggak sih? Kalau menurut gua kartu kuning lah ya, di zona kuning. Hanya ambil keepsake-nya kalau Sonic kalian sudah betul-betul tinggal dipencet ungu 5. Itu saja sih. Kalau tidak, gue saranin nggak usah, Sonic polos saja. Gale ini penting keepsake-nya. Tapi kalau kalian sudah punya si Sonic ungu 5 atau berencana ungu 5 kan si King, soalnya ada kemungkinan kestun duluan malah. Di Gregensu masih oke lah ya, cuman kalau si Gale kalian yang kesetun, jadi nggak jalan dia. Kayak gitu kira-kira. Kalau Gale kalian nggak kesetun, tukeran. Tim kalian kesetun duluan, Gale kalian jalan nyetun musuh. Karena Gale-nya nggak bisa di one shot di Gregensu Core. Cuman balik lagi, bisa dikeker dan disetun duluan kalau kalian nggak menang speed. Di situ sih. Hellfire dikit lagi ya. Mereka berdua nih, si kembar tapi tak sama. Masih oke lah ya. Keepsake-nya apalagi sekarang baru keluar kan ya. Jadi apply kan tier list ini pas bannernya si Garu. Kalau sekarang tertinggi masih keepsake-nya si Celepror ini. Boros ini tidak wajib keepsake. Kok lo ambil bang? Karena gue main di player versus boss. Gue pengen lihat damage-nya setinggi apa sih, kira-kira seperti itu sih. Sama animasinya sih gue suka. Tapi kalau di PvP tetap malah sih Kabuto yang lebih tinggi menurut gua. Yang diwajibkan si Boros ini kalau bisa Awaken 2-nya justru ya. Keepsake-nya ini bikin kalian terpaksa harus ke crit build kalau memang mau optimal. Kalau kalian banting setir ke crit, Awaken 2-nya jadi berkurang value-nya. Soalnya scaling HP curutnya itu dari attack, bukan dari crit ataupun damage yang kalian hasilkan. Kira-kira seperti itu. Si Kabuto, wah ini Kabuto ini mantap jiwa ini. Regennya sih yang bikin ultimate-nya. Soalnya 35% itu udah tinggi banget. Ke 45% nggak terlalu signifikan. Cuman itu anggap aja polesan akhir, sentuhan akhir. Belum lagi ada regen 35%-nya itu mantap jiwa ya. Ingat ini sebelum Atomic nge-cut HP-nya, 35% itu berarti 70% dari total 200% itu. Kalau nggak kekeker satu jalur sama Atomic, selesai sih. Apalagi sebelum di bannernya Garo, sebelum kehadiran Atomic, keepsake dia ini tinggi banget, value-nya tertinggi malah ya. Yang disaingi sama si Metal Bed ini di eranya mereka. Dan Metal Bed-nya sendiri harus ungu 5 ya. Harus ungu 5 baru bisa duel sama si Kabuto ini. Kasarnya menyaingi malah, lebih tinggi sedikit dari si Kabuto ini. Kalau bintang 5 atau bahkan belum aktif ininya, ultra pasifnya, si Metal Bed rentan ngabisin nyawanya sebelum berduel sama si Kabuto. Kok gitu bang? Extra damage dari pasifnya itu baru aktif setelah melewati round 2. Berarti masuk round 3.
Udah bengep-bengep kena refleksnya si Kabuto. Kalau bintang 5, setelah round 1, berarti di round 2, baru dia imun extra damage. Round 1 sudah cukup ya bikin mati si Metal Blade kalian dengan refleksnya si Kabuto. Karena Metal Blade nggak ada damage reduction bla bla bla. Kecuali ada curut boros. Itu kan beda lagi, berarti udah 2 lawan 1. Kalau 1 lawan 1, Metal Blade rentan mati di round 1. Bila masih B5 ke bawah. Ungu 5, dari awal dia udah imun extra damage. Baru bisa compete sama si Kabuto berkeepsake ungu 5 di arena. Kira-kira seperti itu. Sama-sama butuh ungu 5, siapa yang cepet-cepetan sih ya. Tapi si Kabuto nggak harus ungu 5. Kabuto B5 saja sudah bisa. Karena yang diincar dari Kabuto itu regen di keepsake sama bikin refleksnya jadi 2 all. Kalau belum B5 kan refleksnya random ke 4 target. 4 target itu udah banyak, ada kemungkinan ke MB. Di situ sih minusnya si MB di sisi PVP. Terus satu lagi, si Kabuto kan butuhnya keepsake sama B5. Nggak perlu banget ke B5, belum B5 aja kalau hoki bisa masih menang lawan MB. Sedangkan si MB nya sendiri kalau nggak awaken 2 dia lebih ke khusus lawan boss. 3 kali doang revive, targetnya cuma 1, ditambah belum ungu 5, itu kemungkinan akan dibego-begoin sama si timnya Kabuto. Tapi dengan awaken 2, follow up waktu hidup laginya jadi 3 kali itu bikin Kabuto kelabakan. Sekalinya hidup bisa bengep-bengep sih Kabuto kalian. Belum lagi karena kalian imun extra damage setelah jadi ungu 5 nya. Kabuto bengep-bengep tadi nggak bisa ngerefleks sama sekali ke Metal Blade. Itu sih yang bikin menang Metal Blade. Startupnya itu lama banget dan tinggi banget. Tapi kalau udah jadi, bagusan MB emang. Sedangkan si Kabuto startupnya cepet. Dia langsung ambil keepsake aja udah bisa jalan si Kabuto. Cuman mentok-mentok emang kalah sih sama si MB. Tapi setelah kehadiran Gyudo Genshu, tetap enakan sih Kabuto sih menurut gua. Jadi kasarnya sebelah kiri Kabuto ini PVP unit, sebelah kanan ini player versus boss unit. Bisa dijadikan player versus player juga kalau kalian awaken 2 kan. Keepsake-nya lumayan tinggi untuk ke ungu 5 nya. Itu jauh, tapi itu juga ngaruh ke PVP supaya nggak kena refleksnya si Kabuto. Tapi jauh ya, lama itu. Kayaknya sebulanan 2 bulan ya buat ke ungu 5. King, wah ini saya kono-toko nih. Kalau menurut gua tinggi, bagaimanapun keepsake-nya luar biasa. Awaken 2 nanti kita ke rankingnya ya. Ini juga tinggi. Kalau kalian yang belum tahu, sebelum berkeepsake, super berserknya hanya ke 2 unit yang sebaris sama dia. Dianya sendiri enggak, berarti hanya 2. Dengan keepsake jadi 2 all, berarti dari 2 menjadi 6 targetnya. Itu sih, ditambah lagi dari bintang 5 ke ungu 5. Itu damage reduction ke tim musuhnya. Damage reduction ke tim musuhnya dari 1 round menjadi 2 round. Makin-makin ya. Itu sih yang bikin value keepsake-nya tinggi. Silver Fang, lumayan, tapi lebih ke ngambil buat bakar energi yang di seal si King aja sih. Gue saranin polos aja kalau mau ngambil si kakek legend ini. Atomic ini mantap ini. Mereka berdua, nah ini dari Capit kan ya, enak ini tinggi banget ini value-nya si keepsake-nya si Fubuki menurut gua di eranya Gyudo Genshu. Kalau sekarang masih kurang. Sedang si Garo menurut gua untuk saat ini ya, untuknya sebelum di buff ini, kayaknya kurang ya. 950% itu sudah cukup banget menurut gua, sudah cukup banget. Jadi enakan ambil saja no keepsake, itu pun kalau kalian sudah punya yang kayak finisher kayak gini atau si Kabuto. Kalau nggak punya finisher, ambil yang finisher dulu baru dia. Kayak pelengkap aja. Oh iya, satu lagi informasi buat kalian. Si Fubuki ini di live class statusnya status SSR plus, tinggi banget cuy. Kalau kalian bisa ungu 5 kan si Fubuki, lumayan buat live class. Oke, kita sekarang ke Awaken 2. Challenge Emperor, ini Challenge Emperor gugup 2-nya memang benar-benar mengganggu sekali gugup 2-nya ini. Bagusan mahal sih, lebih ke mahal. Seandainya kayak 500.000 atau mungkin di bawahnya 300.000 lah, ini banyak yang beli ya, setidaknya ya. Belum lagi unitnya sendiri enakan di skip kasarnya. Katakanlah kalian mau combine, ngejar Awaken 2-nya ini mahal sekali. Jadi sebenarnya pengen gue naruh di S, cuman 2 kali return to battle itu tinggi ya. Jadi menghormati bapak bagusan ini gue taruh di SS minus. Boros, ini stabil nih Boros, nggak pernah tertinggi tapi juga nggak ini ya, tidak pernah ngejomplang ke bawah karena Awaken 2 Boros selalu berguna di tim.
Kabuto. Udah sering lah ya. Sulit untuk bikin dia kembali lagi ke arena. Paling banter di LC, di Live Clash. Atau minimal kalian sudah punya si MB Awaken 2 dulu. MB Awaken 2. Wah, ini mantap. Ya sih kayak inilah. Sejajarnya. King ini ungu 5 udah viable ya. Ungu 5 udah viable dan bisa bakar 1 stun ekstra untuk 5% speed lagi. Tapi bagi kalian yang udah top 10 ke atas, wah ini wajib ini ke Awaken 2-nya. Kalau kalian yang hanya membatasi atau syarat speedster saja, King ungu 5 dengan 5% ekstra HP sudah cukup sih. Soalnya kalau kalian mau 5% lagi ekstra ke Awaken 2-nya, itu kalian harus bakar 180 lagi black ticket. Cuman keuntungannya bukan ke 5% itu sih menurut gue ya. Lebih ke satu lagi ekstra drone itu bikin King bisa dipakai di player versus boss. Ya kan? Nah itu sih. Tapi kalau dari sisi PvP-nya 180 black ticket bisa diakomodasikan ke hal lain seperti si MB yang butuh Awaken 2-nya. Kayaknya gitu. Gue pribadi sih lebih vote tipis ke MB duluan yang Awaken 2 baru si King. Cuman ya itu tadi. Beda satu saja speed. Itu bikin tim kalian kalah jalan duluan ya. Jadi tetap tinggi, makanya gue bilang kalau top 10 ke atas, player-player top 10, rank top 10, berkompet di atas top 10 itu Awaken 2-nya jadi kasta kutip jadi wajib. Cuman kalau nggak nyampe top 10, top 50 atau bahkan top 100, santai saja di ungu 5 dengan 5% extra speed. Black ticket buat Awaken 2-nya akomodasikan ke Metal Bed saja, atau yang lain, atau si Boros kira-kira seperti itu. Ini 1% satu energi ekstra tiap ada yang curut follow up kayak drone-nya si King kayaknya kurang ya untuk 180. Katakanlah 180 ya. Nggak ada angka pasti untuk Awaken 2. Jadi gue taruh di sini. Maaf personal. Jadi gue taruh di sini. Si ini juga kurang Awaken 2-nya. Polos saja bapak ini menurut gue. Bagus unitnya tapi di full build kayaknya kurang menurut gue. Atomic itu dia tuh kayak tinggi banget value-nya. Jadi dengan sentuhan Awaken 2-nya jadi makin sempurna, kira-kira seperti itu sih. Jadi bisa di boss juga, belum lagi minus attack jadi permanen. Jadi kalau misalnya musuhnya Kabutonya sebaris, wassalam. Kalau Kabutonya nggak sebaris, orang yang disebaris sama si Atomicnya jadi wassalam karena attacknya minusnya tinggi banget, 40% loh. Kira-kira seperti itu sih. Terus si Kabutonya sendiri bukan ancaman buat si Atomic. Mau HP-nya 200% pun, tipe damage dia ini cat. Terus refleksnya ekstra. Char dan ekstra nggak bisa kritikal. Kalau kalian full build si Atomic, hanya 20% dari total itu semua. Itu parah banget. Masukin aja 1 HP kayaknya. Masukin 1 HP di antara 3 buff gear itu. Atau di equip kalian. Terakhir sih Garo. Oh Garo tinggi juga ya bang? Oh iya Garo tinggi. Sebenarnya Garo ini kayak si Boros. Keberadaan dia dengan Awaken 2 bikin tim kalian lebih sadis. Gue pernah duel sama yang pakai Awaken 2 Garo. Parah men, soalnya setelah si God mode-nya dihapus oleh Garo musuh misalnya ya, kan dia HP-nya tinggal sejuil tuh, dihantam lagi 950% attack-nya si Garo, itu ada kemungkinan nge-trigger God mode kedua, cepet habis God mode kalian. Tapi kalau dengan ada Awaken 2 Garo, setelah dihapus God mode, dia akan langsung ngasih barrier HP 100%, dan barrier HP 100% ditambah dengan heal 100%, jadi 200% HP itu. Biasanya ya, waktu itu gue duel dengan dia, sayang gue nggak rekam sih ya, itu nggak bisa nge-trigger God mode keduanya. Nah itu sih, jadi lebih sulit ngebantai musuhnya. Apalagi kalau Boros dan Garo Awaken 2 di satu tim, wah sadis. Nah katanya sama dengan Boros, kok nggak ke atas bang? Karena harus ada God mode di core-nya, sedangkan si Boros nggak perlu. Mau God mode kayak, mau core-nya bom kayak, tetap berguna. Sedangkan si Garo ini harus ada yang bisa trigger Anil atau special Anil. Oke, berguna sekali di tim, tapi sayangnya tidak viable ke seluruh tipe core. Milih-milih dia, itu makanya gue bikinnya dia di SS plus, nggak sampai ke SSS minus. Apalagi SSS yang stabil, kasarnya seperti itu. Oke, itu saja video Keepsake dan Awaken 2 tier list dari versi gua. Kalau ada yang mau ditanya silakan. Kalau ada yang mau saran juga monggo. Dan kalau kalian suka video seperti ini, like dan sub jika kalian pikir gue pantas gitu. Adios. Buffnya si Garo masih on the way katanya. Dengar-dengar sih ya yang masih bocoran itu si Garo scaling yang Awaken 2-nya ditukar dari HP menjadi attack.
Kalau tinggi banget scaling dari attack-nya, Awaken 2 Garo di core yang make God mode itu luar biasa ya. Kita nantikan saja.